Halo guys, welcome back to Duduk Cerita Podcast. Duduk Cerita adalah podcast dengan topik psikologi yang vibes-nya itu terasa nongkrong atau santai. Harapannya semoga awareness masyarakat terhadap psikologi meningkat khususnya di mental health. Kenapa duduk cerita? Itu tuh terinspirasi dari duduk perkara yang umumnya ada di bidang hukum. Jadi kita buat aja versi psikologinya. Sebelumnya kita sempat bahas psikoanalisa kan, yang Sigmund Freud dan juga Karen Horney. Nah, gue sih ngelihatnya ya, kalau dibandingkan video-video kita yang lain, itu video tertinggi. Iya, Meskipun in a way nggak nyampe 1.000 juga. belum. Iya, nggak tahu ya kita ya. Cuma gue ngerasa mungkin make sense karena itu teori banget yang mungkin buat mahasiswa psikologi juga, kan mereka juga butuh ngerti kan kayak apa istilahnya, praktiknya gimana gitu kan. Iya, butuh. Mungkin ketika mereka lagi nyari di YouTube, Sigmund Freud ada tuh keluar. Satu orang itu ya. Viewersnya dikit banget anjir. Nah, gue ngerasa kayak kita harus perlu Mencoba bahas yang teori-teori lagi lah gitu kan. Sebelumnya kita bahas Sigmund Freud itu sebenarnya sedikit ya, karena kan berhubungan dengan psikoanalisa yang kita lebih banyak bahas itu Karen Horney di coping mechanism. Iya, kemarin tuh ada 3, lo inget gak? Coba. Jadi gue kemarin sempat baca lagi. Istilahnya itu moving. Jadi moving against, moving towards people, sama moving away. Mungkin ya, gue lupa lah. Moving away, yang menjauh. Oh iya. Okay. Moving towards people tuh yang kemarin gue mention soal kalau ada masalah ya dia manggil seseorang atau berlindung di balik orang gitu. Kalau moving against itu dia tuh yang apa masalah nih ya, aju jotos saya. Yang lebih menghadapi gitu. Jadi itu sih sebenarnya, dan kita sempat bahas in practical way-nya di dalam hidup ya. Iya. Nah kalau misalnya mau nonton, coba ke episode sebelumnya ya, gitu. Nah sekarang kita lanjut ke teori lagi, tapi masih di ranah psikoanalisis. Terus gue tertarik nih, tokohnya tuh adalah namanya Erich Fromm. Gue nggak tahu cara baca gimana sih. Dia orang Jerman masalahnya. Erich. Emang dia ini Inggris aja. Di situ gue dapet kalau dia tuh jadi kayak istilahnya. Jadi kayak jembatan antara psikoanalisis dan humanistik gitu kan. Jadi di situ dia literally membahas mengenai hakikat manusia. Dia justru jadi jembatannya istilahnya gitu. Karena kan humanistik mungkin kalau pada saat dulu dia lebih emang lebih di arah antropolog mungkin ya. Sosiolog. Kalau psikologi kan pada saat itu memang kebanyakan, setahu gue ya, tokoh-tokohnya itu kebanyakan emang dari kedokteran. Karena kan mungkin dulu gangguan psikis itu nggak dianggap, seringnya di klinik lah, seringnya adanya di ruang medis mungkin. Di sini yang bikin gue menarik, kenapa gue mau angkat Erich Fromm, karena dia mengangkat hakikat manusia ini gitu kan, yang mana itu tuh kayak dia tuh masuk tokoh di psikoanalisa juga. Tapi satu sisi dia juga membawa value humanistik. Gue nggak tahu ya, ini bisa jadi pionir mungkin yang menghubungkan antara psikologi dengan culture. Mungkin salah satunya gitu. Karena ini udah jadul banget. Kita belum lahir ya. Orang tua kita belum lahir. Nah menurut lo nih, gue pengen tanya, kan ini yang ngeriset gue. Hakikat manusia itu ada dualisme. Gue pengen tahu apa coba dualisme menurut lu nih. Jadi kayak misalnya ada hitam ada putih, ada baik ada jahat. Itu dualisme yang konteksnya umum kan. Tapi yang dijelasin sama Erich Fromm ini, hidup itu sosial kontradiktif. Ya tadi ada dualisme itu. Jadi kayak kontradiktif yang in a way melahirkan basic anxiety. Jadi kayak blueprint. Ya, basic anxiety maksudnya semua punya anxiety gitu kan, tapi cuma kadarnya yang berbeda. Kadarnya yang berbeda gitu kan, dan semua punya blueprint. Probabilitas untuk anxiety.
karena untuk bisa. blueprintnya ada gitu kan. Blueprint anxiety-nya ada gitu kan. Nah, karena si Erich Fromm itu yang ngomongnya hidup itu sesuai kontradiktif. Kalau lo nggak A ya B gitu. Kita semua mau bebas. Iya. Ya gak sih? Kita semua manusia hakikatnya itu mau bebas. Ya ada konsekuensinya, yaitu keterasingan. Jadi kalau misalnya in a way kita nggak memilih, ya kan yang menjadikan kita manusia itu berbeda dari makhluk hidup yang lain, karena kita kayak punya akal. Punya akal sih. Untuk berpikir. Basically punya akal dan ketika untuk memilih. Gue kemarin baru dapat dari podcastnya Escape yang membahas dualisme juga, cuman nggak specifically dualisme, tapi menerangkan bahwa ada pertanyaan kayak gini. Kalau misalnya nih Allah atau Tuhan menciptakan sesuatu yang baik, kenapa dia menciptakan yang jahat? Ya itu. Beliau menjelaskan kalau Allah tuh cuma menciptakan sesuatu yang lurus, sesuatu yang terang. Cuma kan manusia mungkin kadarnya jadi berkurang. Ketika kadarnya berkurang, otomatis kegelapan itu jadinya kita definisikan sebagai kegelapan. Jadi itu nggak diciptakan in a way. Ada orang yang emang agamis banget atau enggak spiritualismenya tinggi gitu kan, sehingga kadar pencerahannya tinggi. Berarti orangnya bener. Iya. Tapi orang yang buruk adalah yang definisi dari kadarnya yang cenderung rendah gitu. Jadi emang karena manusianya. Yang apa kadarnya tuh. Ya tadi gue juga mikirnya kayak gitu maksudnya. Ya Allah memang nggak menciptakan. Maksudnya di dunia ini tidak diciptakan dengan sedemikian rupa dua hal itu selalu ada. Cuma menciptakan satu doang. Tapi dia punya level. Ya kan, level kadar lah istilahnya. Semakin tinggi ya berarti semakin mendekati sifat tersebut. Kalau nggak mendekati ya berarti kita perlu definisi apa nih jadinya. Iya. Ya si jahat itu, si buruk itu, si tidak baik itu, apapun itulah. Jadi itu banyak faktornya kan. Nah, dan itu namanya konsekuensi, Bang. Itu konsekuensi. Itu yang mau dibahas dengan kebebasan. Kebebasan itu memiliki konsekuensi. Ya konsekuensinya apa? Berarti lawan katanya keterasingan. Atau isolasi gitu. Nah, itu konsekuensi. Ada lagi nih, hidup mati. Sesuatu yang mati itu kan berarti tidak hidup. Nah, dan sesuatu yang hidup itu mati gitu. Iya, betul sih. Enggak, itu kan emang dua sifat ya. Maksudnya hidup itu kan bisa didefinisikan. Tapi kalau definisinya tidak checklist, ya berarti tidak hidup kan. Perlu ada definisi khusus untuk menyebutkan itu. Nah, makanya ada mati. Adalah mati. Iya gitu. Sama kesendirian dan juga kebersamaan. Terus ketidaksempurnaan dan juga kesempurnaan. Ini kita jatuhnya kayak lateral thinking aja. Mungkin kita bahas kesini aja kali ya. Dalam hidup deh, dualisme itu apa? Kalau nggak kebayang gue dulu deh. Gue tuh orangnya mungkin teman-teman di sekitar gue tahu lah. Gue tuh orangnya cukup rajin, cukup detail gitu kan. Terus lu ngerasa gak sih misalnya sifatnya A itu nggak bisa didefinisikan secara secara bersamaan, berarti dia tidak A. Iya. Kayak contoh gue orangnya detail dalam segala hal. Gue soal manage data, terus manage file, terus manage kebersihan bahkan karena gue dulu di F&B jadi cukup ketat gitu kalau gue beberes. Rajin berarti kan istilahnya rajin. Kebayang nggak sih kalau titel rajin dan tidak rajin itu diklaim sama gua dalam waktu bersamaan. Maksudnya dalam satu individu kan nggak mungkin. Lu ngerti sih maksud gua? Iya, maksudnya ada orang yang memang ya udah dia kayak gitu. Nggak, jadi gini. Nggak, lu masih nggak ngerti. Jadi gini. Hidup itu kontradiktif. Ya kan? Itu satu, itu bener gak? Iya. Karena tadi kita setuju semua yang diciptakan itu sesuatu yang baik. Dan ada pertanyaan kan, terus kalau semuanya baik kenapa hal buruk diciptakan? Iya. Ya kan? Dan kita tadi udah sama-sama sepakat kalau hal baik itu sebagai pendefinisian level-level yang kebaikannya kurang. Jadi si hal buruk ini itu tidak dibentuk, tidak dibuat, tapi sebagai penamaan saja kalau ini levelnya kurang gitu loh. Iya. Dia pintar, dia rajin, tapi dia
dia level rajinnya sedikit, berarti tidak rajin. Berarti kan? Nah, itu sepakat dulu nih. Oke, udah good ya. Oh gini deh. Tadi kita udah mendefinisikan yang bagus tuh. Cowok dan cewek kan seperti apa ya? Seperti dua mata koin kan, lawan jenis. Kita selalu menyebut lawan jenis. Dan itu Allah menciptakan cewek bukan karena level cowoknya rendah. Ngerti gak? Berarti karena memang didefinisikan cewek level cowoknya rendah, tetap cowok. Tetap cowok. Iya kan? Karena emang definisinya cowok, jelas. Cewek yang level ceweknya rendah, ya tetap cewek. Ya itu sudah paham kan? Meanwhile, dualisme ini itu tidak didefinisikan seperti baik dan buruk. Ya kan? Ini gue dari ulang nih. Berarti biar clear. Makanya gue bilang lateral thinking ini. Berarti gini, apa namanya? Otak gue agak beku ya. Kalau cowok dan cewek kan tidak dualisme. Karena memang dia definisinya sudah strict dan memang sudah ada. Tapi kayak kata sifat itu tuh kesepakatan bersama. Iya. Secara sosial. Berarti cara membedakannya simpel. Ini yang mau gue bahas dari tadi. Baru ketemu. Ini yang mau gue bahas. Lu nggak bisa bilang gue cowok dan cewek dalam waktu bersamaan, betul? Iya. Betul. Tapi kalau dualisme hidup itu bisa. Contoh, tadi gue bilang gue orangnya detail dan lain sebagainya, ya kan? Tapi bisa jadi kalau gue miss, gue jadi nggak detail. Mungkin gue capek. Ngerti gak? Iya, karena ada faktor-faktor. Karena ada faktor-faktor yang bikin gue capek, sehingga level detail gue menurun, sehingga gue jadi sembrono. Ya, ada. Iya kan? Ya istilahnya ada yang kurang. Levelnya berkurang gitu kan. Tapi itu tidak tapi sifat tersebut bisa di klaim sama gua gitu. Karena apa coba? Karena ketika gua detail berarti level detail gua tinggi, tapi ketika level detail gua rendah berarti gua sembrono. Iya. Dan itu bisa. Kalau cowok dan cewek nggak bisa. Karena itu udah pasti. Karena gua udah pasti cowok. Itu yang mau gua bahas. Nah, sehingga baru ngerti kan? Sehingga maksud gue di sini adalah dualisme di sini yang mau diangkat sama Erich Fromm ini. Hidup itu penuh dengan kontradiktif gitu. Jadi mau nggak mau, ya kan? Jadi mau nggak mau, lu harus bear with it gitu kan. Harus dihadapi. Kayak misalnya, lu pengen sukses di akademik, ya kan? The only one adalah nyusun goal, gimana caranya buat sukses. Dan itu mungkin sesuatu yang pengen lu achieve, pengen lu goal gitu kan. But one day lu cuman leha-leha, otomatis dualisme itu hukumnya berlangsung. Sehingga ketika lu nggak achieve, menilai diri lu tidak sukses. Dan lu di situ menyalahkan semesta. Itu loh maksud gue. Ketika kadar level lu memang tidak maksimal, ya udah terima aja. Akhirnya lu yang tidak gitu. Dan kebanyakan manusia tuh menghindari itu, tapi tidak menaikkan levelnya. Itu maksud gua, Bang. Sedalam itu, cuy. Dalam nggak? Itu yang melahirkan basic anxiety. Nah karena memang hidup itu sesuai kontradiktif. Ya, jadi basic anxiety-nya itu sudah terinstal jadi satu paket. Kita sempurna, misalnya gue beberes, emang lagi ada energinya, tapi kalau gue lagi tidak sempurna, gue lagi capek, ya gue berantakan. Dan ya itu basic anxiety-nya kayak ya hukum alam aja, kayak ketika lu makan lu pasti kenyang gitu. Lu makan lu ya lapar. Ya kayak gitulah. Berat banget. Gue nggak expect sih bakal. Lu bisa menjelaskan lu nggak? Maksudnya siapa tahu. Kalau gue jelasin ulang kan, mungkin udah pada capek dan siapa tahu lu juga capek, tapi karena lu ngerti, jadi lu bisa pakai kalimat lu yang mungkin bisa ngebantu buat mereka lebih paham gitu, buat teman-teman lebih paham. Gue percaya orang itu sebenarnya baik, semua manusia itu sebenarnya baik, tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka bisa menjadi buruk. Karena mungkin
faktor-faktornya kayak level cara berpikir, terus kontrol emosi kayak gitu. Oh, banyak faktor. Banyak faktor yang menyebabkan akhirnya mereka dilabeli buruk gitu, tidak baik lah. Tingkatannya itu tergantung dari elunya. Kalau mau adjust di mana nih? Basic kayak gitu bisa sih, cuman kalau lo ngomongnya baik dan tidak baik, jadinya kita terlalu umum. Karena lo tadi juga mention ada faktor nih, harusnya lo nge-define itu langsung ke faktornya bang. Misalnya, kalau gue kan langsung spesifik tuh males, detail atau tidak detail, ya kan. Dan itu lo mau cacah gimana pun ya detail mah detail aja gitu. Tapi kalau baik dan tidak baik, itu banyak faktor, terlalu luas. Jarang ada bilang gue tuh baik gitu. Gue tuh perfeksionis, itu lebih mungkin. Iya, karena lebih mudah diukurnya, karena perfeksionis itu ya alat ukurnya perfeksionis, tapi orang baik itu ya baik secara apa nih? Agak sulit juga sih manusia nge-define baik itu kayak gimana. Iya sih. Gue pengen pinter akademik atau enggak pengen pinter di teori, ya udah itu gampang banget. Iya. Ya gak sih? Itu lebih gampang, dan ya paling kalaupun ada kesalahan itu lebih ke cara, kan? Cara belajar, cara achieve-nya, atau mungkin step by step-nya. Udah itu aja gitu. Tapi kalau gue pengen IPK gue bagus. IPK bagus itu gimana? Itu gimana gitu kan? Ada yang caranya dengan cara ramah sama dosen. Ya kan itu kan skill negosiasi cuy. Ada skill praktek. Iya. Ada leadership, bahkan kalau misalnya lo praktikum kelompok gitu, atau enggak skill teori. Nah itu lo banyak jalan kan. Maksudnya banyak alat ukur yang bisa lo pakai. Instead of gue pengen IPK bagus, ya define IPK bagus yang lo mau apa, yang lo bisa apa. Gitu. Itu sih menurut gue. Jadi apa recapnya hari ini? Bisa gak? Coba gue mau tahu deh. Otak gue udah terlalu beku kayaknya. Kita belum ngerti kan maksudnya? Ngerti maksudnya itu. Gue nggak tahu ini kayak kegagalan gue dalam menerangkan. Di otak gue mungkin masih terlalu Diproses dulu. Terlalu abstrak. Kalau kalian masih bingung komen aja dah. Coba. Kita mungkin diskusi atau Iya, apa? iya, karena Kalau maksudnya menurut kalian definisi dualismenya menurut kalian tuh seperti tapi nggak apa-apa, karena memang ya ide tuh kayak gini gitu kan, bisa diterima orang itu beda-beda gitu kan, outputnya juga beda-beda, dan itu lebih asik gitu menurut gue ya. Itu lebih asik, jadi kita bisa lebih menggali lebih dalam, bisa dapat point of view lebih dalam. Cuman tetap jangan sampai pokok idenya tuh jadi malah hilang. Intinya jadi hilang. Ya, kalau kalian mau mendefinisikan, mau menginterpretasikan atau memahaminya berbeda nggak masalah. Cuman pokoknya jangan hilangin gitu loh. Dan yang mau gue tekankan di sini adalah dengan kita hidup aja sebenarnya udah melahirkan kontradiktif. Iya. Tapi kita sebagai manusia terkadang lupa gitu loh. Dan kita cenderung ke salah satunya. Yang mana sebenarnya kalau lu mau salah satunya, otomatis si yang satunya lagi ngikut gitu, sehingga mau nggak mau lo harus hadapi. Itu yang dibawa sama Erich Fromm. Gila berat cuy. Kalau lu mau lulus kuliah berarti lu ada berarti ada tidak lulus kuliah. Kenapa nggak lu dari awal nggak usah kuliah aja sekalian, sehingga kegagalan lu untuk lulus kuliah nggak akan ada. Jadi kan gagal lulus kuliah nggak ada, nol. Kalau lu mahasiswa berarti ada ada probabilitas lu nggak lulus kuliah kan? Ada. Nah itu karena lu kuliah. Coba kalau lu nggak kuliah, nggak akan ada tuh. Tapi kan probabilitasnya jadi ke hal yang lain lagi kan. Ya tergantung lu pilih yang mana gitu kan. Lu kerja berarti resign, tapi pengangguran nggak mungkin di PHK kan. Sadar dulu akan hal itu. Mungkin nextnya kita akan bahas jadi lebih lebih praktikal ya. Ini kan masih ide pokok, masih define ya, masih definitif aja gitu. Teori. Thank you untuk yang udah nyimak sampai sini, yang nggak tahu otak gue beku sampai sini. Kalau ada yang mau nanya gitu ya, kasih pertanyaan, kritik dan saran boleh banget share di kolom komentar, kita diskusi bareng di sana.
Jangan lupa untuk follow IG kita di @dudukcerita.id. Bantu juga subscribe, like, dan share biar temen, kerabat, terus juga pacar, istri itu biar bisa debat kita di kita. Yang satu langsung nge-freeze, yang satu semangat. Nah, berantem dah kalian. Gua nggak tahu ini ada manfaat apa enggak. Semoga Ada ada. dong, ada dong. Gua Nopal. Gue Diki, mari membiasakan psikologi. Bye.